Dan kata-kata King King didengar oleh banyak mata yang tajam. Untuk sesaat, setiap wajah berubah sedikit. Sebagai pemuda dari keluarga Pick, tidak ada yang mau menyinggung. Namun, jika mereka berada di depan 100 atau 1000 orang, seolah-olah mereka tak terhitung banyaknya. Jika King Ye membawa mereka pergi, saya khawatir mereka akan kehilangan muka. Mengapa? Apakah Anda ingin bertarung melawan Azure Sable Clan? Seolah-olah saya memperhatikan bahwa semua pembangkit tenaga listrik itu tidak mau melepaskannya. Ayam hijau mendengus dengan dingin, dan gelombang paksaan dari atasan tersapu. Sejauh menyangkut kekuatan pertempuran, burung pegar hijau dari keluarga Pick pasti bisa diubah menjadi senjata. Jika meledak, meskipun pada akhirnya tidak bisa meledak, saya khawatir lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik dapat dimakamkan untuk pemakaman. Yang lebih penting adalah kata-katanya langsung terkait dengan ras masing-masing. Melawannya berarti melawan klan Azure Sable yang menghancurkan di belakangnya. Bagaimana mungkin orang-orang etnis tanpa pembangkit tenaga listrik teratas berani berdiri di hadapan klan Azure Sable yang menelan? Di bawah kalimat ini, mata banyak orang memancarkan pandangan ketakutan yang tebal. Jelas, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak berani menempatkan ras di belakang mereka sebagai tanah kutukan abadi. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Inilah keberanian keluarga Pick. Jika dia berbicara di sini, dia adalah ras manusia, saya khawatir dia akan mendapatkan efek sebaliknya. Bahkan mungkin pemuda itu akan memutar jarinya dan mulai menyerangnya terlebih dahulu. Lagi pula, ras manusia hampir merupakan kata terlarang di antara 10.000 keluarga. Tidak ada ras yang bisa mentolerir mereka. Langsung penangkaran mereka sebenarnya telah menciptakan tempat berkembang biak. Ini adalah noda pada semua ras utama. Kakak King Yu, keluhan orang lain, kamu masih tidak mau terlibat. Dalam suasana yang memalukan, seringai terdengar dari langit. Jin Mi. Mendengar suara ini, kulit King Ye tiba-tiba berubah. Begitu dia bergegas, dia siap untuk membawa Qin Yichen pergi. Yang paling ditakuti adalah kemunculan Jin Mi. Saat ini, sepertinya Jin Mi telah lama mengamati gerakan dalam kegelapan. Ketika saya mendengar suara ini, 1000 pembangkit tenaga listrik itu juga tersebar. Alasan mengapa mereka bisa berkumpul di sini adalah karena ada hubungan yang sangat besar dengan janji Jin Mi. Saat ini, burung layang-layang Azure Sable Clan juga ada di sini, dan itu bukan lagi ladang asal mereka. Konfrontasi antara ras puncak bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan sama sekali. Kakak King Ye, orang-orang meninggalkanku. Kamu pergi sekarang. Aku tidak bisa memikirkan apapun yang telah terjadi. Di hutan yang jauh, siluet emas seperti pedang emas yang dapat menembus langit, dan itu meledak menjadi ledakan, penuh dengan suara yang mengancam. Dan perlahan bergema di antara surga dan bumi dan kemudian kata-kata itu jatuh, dan seorang pemuda mengenakan jubah emas juga muncul di depan Zhang yang diburu King Zhang. Orang ini adalah keluarga Jin Yan dari Jin Mi. Pada saat ini, tubuh Jin Mi memiliki gelombang yang kuat, dan dia berdiri di udara seperti dewa emas, dan bahkan ruang pun tampak bergetar karenanya. Jin Mi, kamu ingin resep obat, dan kamu bisa berbicara dengan saudara Qin, jadi mengapa repot dengan situasi ini? Ketika dia melihat Jin Mi, kulit King King juga tenggelam dan berteriak rendah. Jelas, dia juga memiliki banyak ketakutan tentang yang terakhir. Hehe, kami tidak seperti kamu menelan Azure Sable Clan. Beberapa hal ada di tangan kita untuk merasa nyaman. Kim Mi dicibir, dan suaranya penuh dengan dominasi yang tidak bisa dipertanyakan. Mendengar ini, kulit King King benar-benar suram. Sepertinya hari ini, wajah Jin Mila turun. Untuk 10.000 keluarga resep obat mujarab generik, itu tidak bisa dihindari. Jika 10.000, King King pasti tidak ingin berhubungan seks dengan Jin Mi. Lagi pula, kekuatan suku Jin Yan tidak lebih lemah dari ras mereka sendiri, dan pembangkit tenaga listrik teratas suku mereka sedang dalam masa kejayaannya. Jika itu benar-benar keluar, saya khawatir ras mereka tidak dapat menanggung akibatnya. Kakak Qin, tunggu aku menahan Jin Mi. Mereka akan melindungimu, dan kamu akan melihat apakah kamu dapat menemukan kesempatan untuk keluar. King Yan berbisik kepada Qin Yichen, dengan nada suaranya, ada ketegasan yang tidak biasa. Di beberapa pembangkit tenaga listrik di belakang King Ye, ada sentuhan warna berbeda di wajahnya. Bisa dibayangkan jika langkah itu tercapai, pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Namun, meski mereka tahu hasilnya, mereka tidak bergeming. Karena mereka tahu bahwa meskipun mereka mati hari ini demi kriket hijau, ras di belakang mereka pasti akan dilindungi oleh klan Azure Sable yang menelan. Bagi mereka, ini mungkin juga merupakan hal yang baik. Kakak King Ye, terima kasih banyak. Melihat postur King Ye, Qin Yichen juga merasa hangat di hatinya. Tetapi untuk yang terakhir, dia merasakan intoleransi. Bukankah terlalu buruk bagi saya untuk melakukan ini? Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh yang terakhir jika mereka dipahami. Saudara Qin tidak perlu sopan. Saya bertemu Xiang Linzi ketika mereka datang. Selama Anda bisa keluar, mereka pasti akan membantu Anda. King Yan berbisik. Faktanya,
dia berani berdiri saat ini. Ketergantungan terbesarnya adalah pada balapan di belakangnya. Dia percaya bahwa tidak ada yang cukup bodoh untuk menembaknya. Jadi bahkan untuk membantu Qin Yichen, yang harus dia hadapi hanyalah Jin satu orang. Meskipun dia juga takut pada yang terakhir, Qin Ye juga memiliki kepercayaan diri. Dan Jin Mi tidak ingin memenangkannya dengan mudah. Kakak Qin Ye, aku tidak ingin membebanimu. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Qin Yichen menghela nafas dan berdiri di belakang Qin Yu. Setelah melihat tindakan Qin Yichen, banyak orang yang salah. Awalnya, dengan perlindungan Qin Ying, dia pasti bisa mengurangi sebagian besar tekanan. Dengan asurannya yang ganas seperti sebelumnya, dia juga bisa membuat banyak orang jera. Mungkin baginya untuk menerobos dengan sukses. Namun, sikapnya sekarang terkesan terlalu arogan. Apakah dia berpikir bahwa mengandalkan dirinya sendiri, ingin keluar dari sini tidak mungkin? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Qin Yichen terlalu buruk untuk menelan klan Azure Sable. Ini sedikit bertulang. Melihat Qin Yichen keluar, Jin Mi memancarkan cahaya dingin di matanya, berkata sambil mencibir. Tidak semua orang sepertimu. Mereka suka menggunakan orang lain sebagai bidak catur. Jika Anda ingin resep obat, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Yang terakhir berulang kali mengumpulkan pembangkit tenaga listrik untuk memblokirnya, meskipun dia tidak diizinkan menanam di sini. Tetapi itu juga membuatnya sangat malu. Untuk Jin Mi, Qin Yichen tidak memiliki ki istirahat kecil di benaknya.